Hello everyone, kenalin, aku Gaida Ramadhani, siswi kelas 11 SMA Bersama Dalika, Kabupaten Bandung Barat. By the way, kalian udah tahu belum sih apa itu hukum dan HAM? Eits, jangan dulu jawab. Yuk kita dengar penjelasannya. Apa itu hukum? Hukum menurut beberapa ahli dapat disimpulkan sebagai suatu sistem aturan yang mencakup beberapa aspek. Di antaranya ada normatif, kekuasaan, aturan sosial, moralitas, rasionalitas, dan rekayasa sosial, di mana semua aspek itu memiliki tujuan untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Kemudian apa aja sih jenis-jenis hukum? Nah, yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis adalah aturan atau norma hukum yang ditetapkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang dan didokumentasikan dalam bentuk teks atau dokumen resmi. Contoh dari hukum tertulis meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Hukum tertulis memiliki sifat formal dan biasanya disusun melalui proses legislasi atau peraturan resmi. Yang kedua, ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah aturan atau norma hukum yang tidak didokumentasikan dalam bentuk teks resmi tetapi diakui dan dihormati oleh masyarakat. Hukum tidak tertulis seringkali berkembang dari adat istiadat, tradisi, atau kebiasaan masyarakat yang diterima secara luas dan dianggap memiliki kekuatan hukum. Contoh dari hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan lokal. Kenapa sih hukum tertulis dan hukum tidak tertulis itu penting? Nah, hukum tertulis itu memberikan kepastian sehingga aturannya jelas dan eksplisit. Setiap orang dapat merujuk pada dokumen hukum untuk memahami hak dan kewajibannya. Proses pembuatan hukum tertulis umumnya melibatkan diskusi publik dan pengawasan, sehingga lebih transparan. Masyarakat dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan dan pelaksanaan hukum tersebut. Hukum tertulis seringkali mencakup hak-hak dasar individu yang harus dilindungi, seperti hak asasi manusia, hak sipil, dan hak ekonomi. Ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum tidak tertulis itu lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Karena tidak terikat oleh dokumen resmi, hukum ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum tidak tertulis seringkali mencerminkan nilai-nilai dan norma yang dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan kohesi komunitas. Hukum tidak tertulis dapat lebih spesifik dan relevan dengan konteks lokal. Ini memungkinkan hukum untuk lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah unik dalam suatu komunitas tertentu. Kemudian ada fungsi hukum. Hukum memiliki fungsi diantaranya yaitu mengatur perilaku manusia, di mana hukum menjadi pedoman untuk manusia dalam berperilaku. Kemudian menyelesaikan sengketa atau hukum menjadi jalan dalam menyelesaikan suatu konflik di dalam masyarakat. Melindungi hak dan kebebasan, menegakkan keadilan, menciptakan ketertiban serta stabilitas. Lalu apa sih itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, serta pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Adapun fungsi dari HAM, yang pertama adalah sebagai perlindungan individu, menjamin setiap individu terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah ataupun pihak lain. Yang kedua adalah sebagai keadilan, menjamin keadilan sosial dan hukum yang adil bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Yang ketiga, sebagai kebebasan, menjamin kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Yang terakhir, sebagai pembentuk kembali perdamaian dan keamanan,
menjadi landasan bagi terciptanya perdamaian dan keamanan di lingkungan masyarakat. Lalu ada jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama ada hak sipil dan politik yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kedua ada hak untuk hidup yang meliputi kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan yang ketiga ada hak kolektif yang meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk pembangunan, dan hak atas lingkungan yang sehat. Lalu, adapun pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yang pertama ada tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998, di mana terjadi penembakan pada mahasiswa dan aktivis oleh aparat keamanan selama demonstrasi menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Yang kedua ada kasus Munir 2004, di mana pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Tholib yang diracun dalam perjalanan ke Amsterdam. Hingga kini kasus ini masih menjadi simbol dari impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jelas kedua tragedi ini melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 71, di mana pemerintah wajib bertanggung jawab atau menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya, dan hukum internasional hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Apa saja peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan hak asasi manusia? Yang pertama itu menghormati hak orang lain. Seperti individu bertanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain dalam segala aspek kehidupan, baik dalam lingkup pribadi, profesional maupun sosial. Yang kedua ada pelaporan pelanggaran. Individu memiliki peran penting dalam melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami atau saksikan. Ini membantu dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku. Yang ketiga, pendidikan sebagai media untuk meningkatkan kesadaran hak asasi manusia, meningkatkan pengetahuan tentang hak asasi manusia dan hak-hak hukum adalah tanggung jawab setiap individu. Dengan demikian, mereka dapat mengenali pelanggaran dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil. Oke teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi, betapa pentingnya kita memiliki kesadaran terhadap hukum dan HAM. Yuk kita sama-sama wujudkan Indonesia Emas tahun 2045.